Bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Timur? Bergabung koresponden CNN Indonesia ada Miftah Farid. Farid, selamat sore. Farid, bagaimana upaya percepatan penanganan karhutla di Jawa Timur, khususnya di wilayah strategis seperti wilayah Tahura Air Suryo yang mengingat ada 3 gunung, koreksi kalau saya tidak salah, Gunung Arjuno, Welirang, dan juga Anjas-Moro, kemudian masuk ke dalam wilayah 6 kabupaten di Jawa Timur, agar ini tidak kian meluas, Farid. Tiffany, yang terdampak tepatnya di 4 kota kabupaten, yaitu Kota Batu, kemudian juga Mojokerto, Pasuruan, dan juga Kabupaten Malang. Nah, untuk hari ini memang berbeda dengan kemarin, karena kemarin proses penyiraman menggunakan atau pemadaman menggunakan waterbombing sangat efektif karena cuaca sangat baik, sehingga dalam satu hari sebanyak 38 kali helikopter yang mengambil air dengan kantung kira-kira 800 sampai 1000 liter air ini bisa berjalan sebanyak 38 kali. Artinya mondar-mandir dari sumber air kemudian ke titik api yang sudah di assessment, sepakati untuk disiram, itu sebanyak 38 kali. Namun hari ini tadi berhenti sampai di angka 25 rate atau 25 kali pengantaran air ini, Tiffany, karena menjelang sore tadi cuaca di wilayah puncak, di wilayah pegunungan Anjas-Moro dan juga Welirang, tepatnya juga di wilayah tempat saya berdiri ini, tepat di depan punggung Gunung Ringgit yang menjadi bagian dari pegunungan Arjuno dan Welirang ini mengalami cuaca yang tidak baik dan buruk bahkan. Ini kemudian di assessment oleh tim pilot helikopter dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi proses penyiraman atau pemadaman. Dan ini kemudian berdampak pula, Tiffany, pada proses mematikan titik api karena ternyata ketika proses pemadaman tidak bisa maksimal karena gangguan cuaca, Anda bisa melihat dari visual tepat di depan Anda, ini menunjukkan bahwa titik api sudah tidak menjadi titik lagi, sudah menjadi sabuk atau cincin api, padahal tadi pagi ini masih ada 4-8 titik api yang terdeteksi dengan kasat mata, Tiffany, namun sore ini menjelang malam ini sudah berubah menjadi rangkaian api atau cincin api yang ini terjadi sekitar 3-4 hari yang lalu. Padahal 3-4 hari yang lalu setelah terjadi titik api ini kemudian dilakukan waterbombing di titik tempat Anda melihat ini, sebenarnya api sudah berhasil dipadamkan 3 atau 4 hari yang lalu. Namun sejak malam tadi kemudian pagi sampai siang ini api kembali muncul dan bahkan menjelang petang ini sudah menjadi rangkaian api atau cincin api sehingga dibutuhkan lagi proses penyiraman dan tentu saja berkaitan dengan evaluasi apakah cukup satu helikopter dengan membawa 800 atau 1000 liter air untuk melakukan pemadaman di luas wilayah yang cukup luas ini, Tiffany. Ini kemudian dievaluasi oleh BPBD Jawa Timur dengan melakukan evaluasi dan mengusulkan ada 2 skenario yang diusulkan. Yang pertama, menambah jumlah helikopter dengan membawa air sehingga ketika helikopter ini bisa menjelajah satu titik ke titik yang lain, maka diperlukan setidaknya 2 helikopter, atau kemudian kapasitas air yang dibawa helikopter ini diperbesar sehingga proses pembasahan atau proses penyiraman atau pemadaman ini bisa lebih efektif ketika menumpahkan air dengan jumlah yang lebih besar. Namun kalau dilihat dengan banyaknya titik yang terdeteksi, misalnya tadi siang dilakukan pemantauan oleh tim gabungan dari TNI Polri, kemudian BPBD dan BNPB, jumlah titik api yang sebelumnya 156, sekitar 156, ini bisa saja bertambah karena beberapa titik api yang sebenarnya bisa dikendalikan, bisa dimatikan. Nah, ini tadi terdeteksi aktif kembali seperti yang ada di belakang saya ini, sehingga membutuhkan sekitar minimal 2 helikopter untuk melakukan waterbombing ini. Mengingat karena ada 4 kabupaten kota yang kemudian terdampak sehingga jangkauan tidak bisa dilakukan oleh tim relawan gabungan juga TNI Polri yang ada di darat untuk melakukan pemadaman api secara manual, karena dari visual yang saya dapatkan ada banyak sekali lereng-lereng bukit, jurang yang kemudian juga terbakar, semak-semaknya, alang-alangnya, sehingga tidak bisa dijangkau dengan manusia. Pemadaman dengan waterbombing ini menjadi keniscayaan karena untuk wilayah-wilayah tersebut sulit dijangkau dengan manusia sehingga dilakukanlah waterbombing. Karena banyaknya titik sehingga ini dibutuhkan lebih dari 1 helikopter. Yang jelas, Tiffany, kalau dilihat proses hari ini memang berbeda dengan yang kemarin terjadi. Sekali lagi, meskipun efektif mengendalikan atau melakukan pemadaman api, waterbombing ini masih juga terhambat dengan pertama cuaca, karena tadi diputuskan untuk tidak dilakukan karena membahayakan posisi penerbangan, apalagi kemudian penerbangan ini bukan hanya
helikopter saja, tapi juga membawa kantong air yang cukup besar dan berat. Dan yang kedua adalah jumlah titik api yang tersebar. Karena sampai hari ini, meskipun pemadaman dilakukan di sisi Pasuruan dan juga Kabupaten atau Kota Malang, sumber air ini hanya satu, yaitu di sebuah resort tempat saya melaporkan ini. Kolam renangnya kemudian dimanfaatkan sebagai pensuplai air atau sumber air untuk melakukan proses pemadaman. Ini tentu saja juga berkaitan dengan jarak, karena semakin jauh titik api, maka proses penerbangan dari mengambil sampai kemudian menjatuhkan air ini juga membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga dibutuhkan pertama ditambahkannya helikopter, dan kedua alternatif dari sumber air. Ini menarik juga Tiffany, karena bukan hanya petugas gabungan dari pemerintah yang melakukan pemadaman secara terus-menerus, secara gotong royong di kebakaran untuk kali ini, tapi juga masyarakat. Misalnya di desa ini, tempat saya melaporkan ini, kepala desanya mengerahkan 5 orang pemuda di setiap RT untuk melakukan proses pemadaman secara manual untuk membuat barikade sehingga api tidak menjalar ke pemukiman mereka. Ataupun kemudian dari hasil pantauan atau informasi yang saya terima, titik api yang terdekat dengan pemukiman bahkan hanya mencapai 2 km, sehingga tadi siang dilakukan proses penambahan relawan warga terutama untuk melakukan kanalisasi api sehingga tidak merembet ke area pemukiman warga. Ini yang terus dilakukan dengan menambah bukan hanya pagi, bukan hanya siang, Tiffany. Malam hari mereka juga berjibaku dengan api, melakukan pengendalian api sehingga tidak merembet ke area yang seharusnya tidak dilalui api, terutama di wilayah pemukiman, dan juga bukan hanya semak belukar, tapi vegetasi yang lebat. Karena vegetasi yang lebat ini juga bisa berpotensi memperbesar volume api dan asap, sehingga ini juga akan berdampak pada masyarakat. Yang jelas, dari udara, dari darat sudah efektif dilakukan, sehingga kalau kemudian ini akan dimaksimalkan lagi dengan penambahan helikopter dan juga alternatif lain sumber air bagi helikopter untuk mengambil air dan melakukan penyiraman, ini juga akan jauh lebih baik sehingga tidak terlalu jauh dari proses pengambilan dan kemudian titik api yang akan disiram. Yang jelas bukan hanya masyarakat, bukan hanya petugas, tapi juga para pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki kolam renang juga diminta untuk dalam tanda kutip mewakafkan air kolam renangnya untuk dijadikan sumber air untuk menyiram begitu luas area kebakaran. Karena kalau dari data kemarin ada 3.900-an hektar yang terbakar, dan tadi dari proses asesmen untuk memantau dari udara bisa saja luasan itu terus bertambah lebih dari 4.000 hektar, karena ternyata ada banyak sekali titik api baru dan juga titik api yang sebenarnya sudah bisa dikendalikan atau dimatikan, tapi ternyata ini juga kembali menyala. Mengingat tadi pagi sampai siang cuaca di sini cukup panas, sehingga ketika dilakukan waterbombing bisa dengan cepat kemudian air ini menguap dan kemudian kering, dan ini kemudian masih bisa dilintasi api. Yang jelas tim baik itu relawan maupun BPBD, BNPB, kemudian juga TNI Polri ini memprioritaskan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pemukiman, sehingga proses pemadaman ini diprioritaskan pada titik tersebut untuk memprioritaskan keselamatan warga. Tiffany. Baik, terima kasih Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia, atas laporan Anda dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat sore, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.